Halo, selamat pagi Ayah Bunda. Sebelumnya kita nunggu 2-3 menit dulu ya buat nunggu teman-temannya yang lain bergabung. Udah langsung banyak banget nih yang bergabung. Sebelumnya suara saya gimana Bunda? Udah jelas atau belum? Atau mungkin kurang jelas? Oke. Halo. Oke, banyak banget yang langsung bergabung. Selamat pagi Ayah Bunda semuanya. Gimana puasa hari ini? Lancar kan semuanya? Gak kerasa banget ini udah 14 hari ya kita berpuasa. Udah gak kerasa, udah setengah bulan, hampir setengah bulan ya. Oke, sebelumnya senang banget nih pagi-pagi gini libur, kumpul sama keluarga, bisa nonton live IG-nya Baby Mart yang tentu nanti kita bakal ngasih materi yang sangat bermanfaat buat ayah bunda semuanya. Oke, sebelumnya mungkin ayah bunda di rumah udah pada tahu atau mungkin sudah familiar dengan wajah saya, atau mungkin juga ada yang belum tahu siapa saya. Oke, perkenalkan nama saya Tika. Nah, untuk kesempatan kali ini 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin tentang berdayakan waktu emas anak bersama Bapak Ian Subianto. Nah, sebelum pembicara kita bergabung, saya ingatkan lagi kepada ayah bunda, jangan meninggalkan live IG ini sampai selesai, karena nanti di akhir acara kita bakal ada banyak door prize menarik buat ayah bunda. Kemudian door prize kita dari sponsor Pigeon. Kita ucapkan terima kasih buat Pigeon karena udah banyak banget mensupport kami. Kemudian ini udah banyak banget halo bunda yang baru bergabung. Dari mana aja nih kita cek, mungkin ada yang dari Solo, dari Karanganyar, dari Sukarjo, atau mungkin dari luar Karanganyar, pasti banyak banget nih. Sambil kita nunggu pembicara kita bergabung, nanti kita bakal adain sesi tanya jawab, tapi setelah Bapak Ian Subianto ini memberikan materi kepada kita, nanti kita bakal baca komen-komenan ayah bunda semuanya. Mungkin ada beberapa yang bakal kita baca. Kemudian ayah bunda pasti udah tahu nih Baby Mart itu di mana aja, terus outletnya kita di mana aja. Pasti udah sering banget kan datang ke Baby Mart. Nah, kemudian jangan lupa nih ajak teman-teman ayah bunda buat bergabung di live IG ini, biar kita tuh banyak merasakan manfaat bareng-bareng sama teman-teman ayah bunda semuanya. Kemudian ayah bunda jangan lupa simpan nomor kita yang baru, karena nomor kita admin kita baru di 0813 39 29 3737. Nah, ditunggu banget nih ayah bunda buat kedatangannya di Baby Mart, karena kita nanti bakal banyak promo-promo di bulan ini. Kemudian banyak barang-barang baru, banyak diskon, barang-barangnya tentu kualitasnya bagus. Jadi jangan sampai kehabisan ya ayah bunda. Nah, oke, sambil nunggu teman-teman lain, suara saya jelas kan ayah bunda? Oke, yang baru bergabung ini dari Bunda Cici Listiani Mutia. Halo bunda, selamat pagi. Ada Bunda Dita Julina juga, ada Bunda Alvina Windy. Halo bunda, selamat pagi. Gimana puasanya? Semoga lancar ya hari ini, dan semoga kita mendapatkan manfaat
materi di pagi hari ini. Kemudian banyak banget ini, ada Bunda Dini, Bunda Estu, Bunda Ajeng. Selamat bergabung Bunda. Nah, tema materi kita nanti yaitu berdayakan waktu emas anak bersama Bapak Ian Subianto. Nah, sambil menunggu Bapak Ian, mungkin bisa cek audio lagi, suara saya terdengar jelas atau tidak. Bisa langsung komen ya Bun kalau suara saya kurang jelas. Wah, ini dari Gerdu Tegal Gede, dari Bekonang juga ikut live bareng dari Wonogiri. Wah, jadi jauh ya. Di Palu juga. Kemudian ke Keramat Ibu siapa itu tadi? Ibu Atun Syafi'i. Kemudian dari Ngargoyoso Bunda Ajeng. Wah, dari Kalimantan Barat juga bisa gabung Bunda Ayahnya Nadia. Terima kasih Ayahnya Nadia. Nanti kalau memerlukan kebutuhan si kecil bisa langsung kontak kami. Kami bisa melalui WA, melalui Shopee, melalui Tokopedia juga bisa. Jadi jangan khawatir kalau jauh. Nanti kita juga bisa kirim kebutuhan ayah bunda di rumah sekalian. Walaupun yang tadi dari Kalimantan Barat itu jauh banget, kita terbentang oleh pulau ya kan, kita terbentang laut, tapi nanti kita tetap bisa kirim kebutuhan ayah bunda sekalian. Oke, sudah jelas ya ini? Baiklah. Kemudian ada dari Karanganyar banyak banget ya, karena memang outlet kami ada di Karanganyar. Nah, yang belum tahu saya itu siapa, saya ulangi lagi ya. Nama saya Tika. Nah, saya di sini bakal menjadi istilah seperti moderator kepada ayah bunda di rumah. Kemudian nanti kita bakal live bersama Bapak Ian Subianto. Nah, siapa Bapak Ian Subianto ini? Yaitu seorang master trainer NLP Grid Parenting. Kemudian beliau juga penulis buku 21 hari Legitkan Potensi Anak. Bukunya ini keren banget Bunda. Nanti juga kita bisa menanyakan apa saja isi dari buku ini. Nah, nanti pas sesi tanya jawab itu nanti kita adain setelah Bapak Ian Subianto ini memberikan materi. Jadi nanti ayah bunda benar-benar nyimak ya. Jadi nanti bisa yang tanya yang menurut ayah bunda ingin tanyakan, nanti bisa kita bacakan dan Bapak Ian Subianto bisa bantu menjawab. Ini nanti kita santai saja ya Bun, santai saja. Kemudian mungkin di sini ada yang belum follow IG kita, langsung follow ya Bunda, karena banyak banget informasi di Instagram kita yang produk baru, kemudian ada promo-promo juga kita share di Instagram. Jadi sangat bermanfaat sekali bila ayah bunda follow Instagram kita. Ini semakin banyak ya yang bergabung ya. Sambil kita menunggu Bapak Ian Subiantonya bergabung, gimana nih puasanya ayah bunda? Lancar kan? Oke, kita absen lagi nih. Siapa aja yang baru bergabung? Ada dari @Eriadita, @Dwi, @Pratiwi9, @Tina juga, @Saro. Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Pantengin terus ya bunda sampai akhir acara nanti, karena kita bakal ngasih kejutan menarik buat ayah bunda yang sudah setia menonton kami gitu.
Dan jangan lupa share ke teman-teman ayah bunda sekalian biar ikut live di sini, jadi biar mendapat materi yang berguna. Nah, sebelumnya mungkin ada yang belum tahu di Baby Mart tuh ada apa aja sih gitu. Di Baby Mart kita itu menyediakan kebutuhan bayi sampai mungkin anak usia 5 tahun mungkin ada bunda. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir kalau membutuhkan kebutuhan yang mungkin ayah bunda susah mencari, bisa langsung datang ke Baby Mart. Kemudian yang belum tahu Baby Mart, kita ada 3 outlet. Yang pertama di Baby Mart Karanganyar, itu nanti selatan Jalan Lau, yaitu baratnya BRI yang dekat alun-alun, pasti udah tahu kan yang kalau rumahnya Karanganyar. Kemudian kita juga ada outlet di Jaten, itu nanti tepatnya di timur Pasar Jaten, bersampingan dengan Mandiri Pas. Nanti di situ juga ada Baby Mart. Kemudian satu outlet lagi kita ada di Pokoh, nanti tepatnya di depan Kelurahan Suruh. Mungkin nanti kalau yang belum tahu bisa langsung DM kami untuk menanyakan detail lokasinya. Kemudian gimana nih yang karena kan musim pandemi nih, mau keluar juga takut, mau apalagi ngajak anak-anaknya kan juga takut. Dah kita juga bisa melayani orderan ayah bunda di rumah tanpa ayah bunda di rumah harus datang ke outlet kami, yaitu dengan cara order melalui WA, melalui Shopee, melalui Tokopedia atau DM Instagram kita. Kemudian mungkin ya ada yang belum nge-save nomor kita nih. Di sini nomor admin kami di 0813 39 29 3737. Nah, sebelumnya maaf ayah bunda, mungkin ada suara yang kurang mengenakan gitu. Bisa komen ya kalau ada suara-suara yang berisik atau gimana yang bikin suara saya tidak jelas. Saya ganti kursi. Atau saya ganti kursi aja. Bentar ya ayah bunda. Nah, udah. Gimana, maaf ya bunda karena tadi sedikit berisik. Saya kira ini sudah tidak berisik. Oh iya, bunyi kursinya mengganggu Mbak. Oh iya, maaf ya ayah bunda karena bunyi kursinya jadi mengganggu. Tapi ini insya Allah tidak akan mengganggu. Nah, untuk orderan tadi saya lanjutkan ya. Jadi ayah bunda langsung bisa chat admin kami, nanti bakal dibantu admin kami. Dan setelah kebutuhan ayah bunda terpenuhi, mungkin nanti gimana nih cara bayarnya. Nah, kita bisa via transfer, kemudian bisa kita kirim melalui paket ekspres gitu. Yang order di Shopee atau Tokopedia juga bisa, nanti bisa kita layani juga. Oke, yang baru bergabung ini ada Bunda Titi R. Soliha. Halo Bunda, selamat pagi. Ada Bunda Rina Listia, selamat pagi Bunda. Kemudian ada Bunda Iin Istianah 123. Sabar sebentar ya Bunda karena kita juga menunggu Bapak yang Subiantonya bergabung. Selamat pagi Bunda Insakina. Oke. Sebentar lagi kita bakal mengundang Bapak yang Subianto buat bergabung. Oke, agak menunggu lama ya Bunda. Paling juga koneksinya mungkin kurang lancar.
Halo, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Apakah suaranya terdengar jelas? Kabarnya. Alhamdulillah wal syukurillah, sehat walafiat. Gimana Pak ini Pak? Halo, sebentar saya kecilkan suaranya dulu. Iya. Iya. Oke, baik, baik. Gimana Pak? Oke, Mbak, sudah. Halo, sudah tes suara, sudah bisa masuk dengan baik suaranya? Gimana Pak? Tes suara, suaranya sudah bisa masuk dengan bagus? Ya, sudah jelas Pak. Oke, baik, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah ya Pak, kita bisa bergabung di live IG ini. Gak nyangka banget bisa bergabung sama Pak Yan Sugiarto. Alhamdulillah, alhamdulillah, luar biasa. Gimana Pak, work from home-nya lancar Pak? Kalau saya kan tiap hari kerjanya memang di rumah, jadi harus selalu lancar terus ini. Kerjanya always di rumah gitu. Iya. Makin terbiasa ya. Oke. Oke Pak, sepertinya ayah bunda di sini udah tidak sabar buat materi kita tentang berdayakan waktu emas. Tanpa buang-buang waktu lagi, Pak Yan, waktunya saya persilahkan buat memberikan materi kepada kita. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk Baby Mat yang kebetulan ini sebenarnya tetangga deket ini karena cuma di pojok-pojokan ini pojok sini udah ada Baby Mat, ke arah timur ada Baby Mat. Alhamdulillah karena dengan keluarga Baby Mat sudah cukup lama sekali berteman sejak 2010, insya Allah sudah memang banyak menjalin relasian ya. Oke, ayah bunda sekalian, alhamdulillah nih ada 50-an yang live bergabung ya. Kita panjatkan puji dan syukur kita dulu. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesehatan. Kita selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ternyata sampai dengan hari ini saya yakin nih kalau yang live hari ini semuanya terbebas dari corona nih. Amin. Amin. Dan akan selalu terbebas, akan selalu disehatkan sehingga aktivitasnya akan semakin lancar, semakin baik. Dan yang paling penting lagi akan semakin memberikan kemudahan untuk memberikan parenting yang terbaik untuk putra-putrinya. Karena ternyata generasi berikutnya setelah kita yang paling penting adalah anak-anak kita, putra-putri kita. Merekalah yang nanti akan menjadi salah satu tolak ukur kita ini orang sukses atau tidak sebenarnya. Ini bukan saat ini, tapi untuk anak-anak kita nantinya. Ayah bunda sekalian, saya yakin sudah bisa melihat bagaimana kalau misalnya ada orang yang sudah istilahnya masa-masa tua, anak-anak sudah sukses, dia disampaikan orang-orang akan menyebut bahwa dia sebagai orang sukses. Dan sukses yang pertama ketika anak-anaknya sudah sukses di dunia, dan sukses yang nanti sukses secara lebih istilahnya sukses yang paling abadi adalah bisa membawa anak-anaknya kemuliaan setelah akhir di dunia ini. Artinya setiap manusia tentunya akan mengalami sesuatu yang namanya mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, dan saat itulah kesuksesan kita sebagai orang tua mensukseskan anak ketika setelah kematian. Bukan hanya di dunia ini saja ternyata gitu, Mbak. Baik ayah bunda, hari ini kita nanti akan diskusi tentang waktu emas ya Mbak ya, seperti yang kemarin sudah disampaikan gitu. Oke. Nanti ayah bunda bisa sharing dengan kita, kita bisa sambil belajar bareng. Saya akan belajar dari ayah bunda semuanya, dan nanti juga kita akan sharingkan beberapa hal terkait tentang waktu-waktu emas yang bisa kita berdayakan. Dan hal-hal ini ya gimana Mbak? Suara Pak Yan sepertinya jelas. Kurang jelas ya? Suaranya jelas. Oke. Jadi sebentar Bapak. Agak noise. Iya. Ini udah agak mendingan Pak. Oh gitu ya, baik. Iya ya udah Pak. Atau mungkin kayak agak-agak fals gitu. Merdu banget Pak ini Pak. Pak. Oh gitu ya. Oke. Baik ayah bunda sekalian, ada satu yang
yang cukup penting untuk kita di dalam mendidik anak. Salah satunya adalah merubah sebuah perilaku atau behaviornya atau habitnya dari perilaku yang biasa atau perilaku yang biasa-biasa saja menjadi sebuah perilaku yang memang kita harapkan atau kita inginkan. Ini tadi ada message saya baca nih dari guru saya nyanyi, Bunda Fusna. Ini juara zaman kita remaja tahun dulu waktu saya masih juga remaja, ini juara kita remajanya Indonesia ini. Aduh, luar biasa. Selamat datang semuanya. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Satu hal yang terpenting ketika kita merubah sebuah behavior atau kebiasaan anak, karena saya yakin sekarang ini dari beberapa waktu itu kalau masuk ke kita, baik lewat Facebook, lewat WhatsApp, ada yang konseling, langsung datang gitu. Mereka juga banyak yang menyampaikan lewat email, ada yang juga di pelatihan-pelatihan. Salah satu hal yang paling sering ditanyakan, ini anak saya punya perilaku seperti ini, mau dirubah seperti ini. Nah, ini sering sekali terjadi seperti itu. Dari mulai sekarang karena kita ada di dunia digital, anak-anak dengan gadget, anak-anak sudah memang waktu bermain dengan gadgetnya jauh lebih banyak dibanding interaksi sosial dengan anak-anak lain. Apalagi kalau sekarang ini, karena kita memang dalam posisi kita juga istilahnya menghindari terjadinya pertemuan-pertemuan yang lebih besar, anak-anak pun bermain tentunya akan lebih banyak di rumah. Ini bapak ibunya, ayah bundanya, papa mamanya sudah mulai banyak mengeluh nih, anak-anaknya lebih banyak berkutat dengan handphone, berputar dengan games dan lain-lain. Lah, berbagai macam hal. Terus ada lagi yang anak tidak pede ketika di sekolah. Kalau di rumah happy, di rumah oke banget, dengan orang tua ngopong oke banget. Tapi ketika di sekolah diminta untuk nyanyi ke depan, maju ke kelas, ternyata ketakutan sekali gitu. Kalau misalnya di tempatnya di tempat lain dengan teman-teman di lingkungan, oke, tapi ketika nanti ada di tempat yang ternyata tidak percaya diri, ini termasuk hal-hal yang sering sekali dikeluhkan. Lalu ada lagi anak yang suka usil, anak usil dengan kakaknya, dengan adiknya, gampang sekali dia misalnya mencubit, kadang melakukan, ini juga salah satu konsep dari sebuah perilaku anak yang memang orang tua pasti inginkan untuk berubah. Terus ada lagi yang di pola development atau lebih mengembangkan ya, ayah bunda. Jadi ada yang pengen sekali kalau misalnya mereka pengen anaknya, ada yang pengen, wah ini segera hafal Quran. Oh kalau pagi jangan males bangunnya, kalau bisa bangun ya jam 5, setengah 5 udah bangun gitu. Kadang-kadang sampai, wah udah ketemu begitu ya, mama-mamanya itu udah sampai kesel banget, sambil di dapur lagi capek-capek, lagi sambil apa, anaknya nggak bangun-bangun, dibangunin susah gitu. Ini saya yakin nih sebenarnya ayah bunda nih banyak yang ngaku nih sebenarnya nih kalau terjadi seperti ini dengan putra-putrinya. Apalagi putra-putrinya yang sudah di usia-usia SD kelas 3, kelas 4 dan lain-lain yang membutuhkan memang perhatian yang lebih. Bukan berarti perhatian ini akan tercurah di sana, tidak, tapi ada masa-masa memang ketika orang tua pendampingan secara eksternal di luar dari sisi anak. Beda ketika masa kecil, masa dari mulai dia batita, masuk di balita, setelah itu masa-masa kecil menjelang sekolah, masa nanti setelah dia sekolah di kelas 3, kelas 4 yang sudah mapan, kelas di SD-nya, di implementarinya, lalu nanti dia mulai menginjak remaja dari SD kelas 6, SMP, sampai dengan menjelang remaja-remaja sudah lebih gede ya, di SMA, dan agak berbeda-beda sekali. Tapi ada beberapa pemberdayaan, waktu-waktu emas, ada teknik-teknik yang nanti akan kita sharingkan. Jadi langsung tekniknya. Teknik lengkapnya, kalau nanti ternyata hari ini kita dengan Baby Mat, misalnya ternyata masih banyak yang belum terkupas, Papa, Mama, Ayah Bunda sekalian, bisa ada salah satu gambar buku di belakang saya ya, boleh dimiliki, bisa pesan langsung, bisa pesan ke Baby Mat langsung. Kalau pesannya di sini Baby Mat Timur Pasar Jaten yang di dekat Bank Mandiri Mikro, atau yang di Karanganyar, langsung kita layani. Pesan mau diambil jam berapa, sudah akan ready, insya Allah. Sangat mudah sekali untuk mendapatkannya untuk ayah bunda dan papa mama sekalian. Oke, sangat lengkap detail di sana. Tapi kita akan sharingkan pagi ini, kita sharingkan sampai dengan kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan, dipersilahkan supaya bisa langsung gitu Mbak ya. Oke, baik ayah bunda sekalian.
dalam satu hal merubah sebuah perilaku, ada satu hal yang cukup mudah dilakukan. Yang pertama adalah menggunakan konsep nasihat, teguran. Ini yang paling sering dilakukan nih. Jadi kalau saya melihat kadang-kadang masih ada orang tua yang maaf-maaf, ketika anaknya melanggar langsung diambil jewer kupingnya, tarik, nangis. Wah, udah seperti itu. Ada lagi yang begitu, wih rewel aja, puak. Wah, udah ringannya seperti itu. Ada masih yang model seperti ini. Nah, kita akan hindari yang model seperti itu. Coba kita lakukan dengan yang lebih soft, dengan pola-pola yang khusus untuk merubah behaviornya. Apakah orang tua tidak marah? Boleh, marah boleh. Tetapi ada batasan-batasan marah, kapan harus marah, dengan cara bagaimana untuk marah. Hari ini kita akan diskusi sebagian kecil supaya kita bisa menghindari marah, menghindari keras terhadap anak, menghindari bentakan dengan konsep memberdayakan 3 waktu emas untuk anak-anak kita, putra-putri kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, teknik yang nanti kita sharingkan tentunya tidak lepas dari konsep NLP atau Neuro Linguistic Programming, atau juga bisa mungkin teman-teman yang ibu, bapak, ayah bunda yang sudah mengenal teknik hipnoterapi, ya, sebagian sudah sempat baca-baca, ini juga sebagian di sana. Ranah yang pertama karena akan ada kaitannya dengan yang namanya gelombang otak atau brainwave. Jadi gelombang otak anak itu juga akan terjadi proses change, perpindahan dari mulai gelombang anak di kondisi beta, ini gelombang paling atas, jadi kalau digambarkan grafiknya itu buat kayak gini, ya, sangat tinggi sekali. Ini dalam kondisi anak sedang ekstra aktif, sedang kritis, dan lain-lain. Lalu ke bawah lagi di berikutnya ada namanya gelombang alfa. Di gelombang alfa ini terjadi ketenangan, lebih tenang dari kondisi biasanya. Jadi biasanya kalau anak sedang baca buku dia merasa tenang, anak dengar musik merasa tenang, anak lagi ngelamun, ini juga ada di gelombang alfa. Turun lagi ada gelombang theta, biasanya ngelamunnya sudah semakin dalam sampai senyum sendiri. Ini kalau anak-anak kita sudah SMP, anak-anak kita SMA kelas 1, kelas 2 gitu ya, sudah mulai mengenal lawan jenis, kadang-kadang bisa melamunkan, waduh itu teman itu kayaknya gimana gitu, ngelamunkan sampai dengan akhirnya ini udah masuk di dalam gelombang theta. Dimasuk di sana masih ada ke dalam lagi gelombang yang namanya gelombang delta pada saat anak sedang tidur pulas. Secara alamiah, manusia siapapun, ini kalau saya boleh bilang dari sejak zaman Nabi Adam sampai dengan manusia sekarang ini yang lahir terbaru, yang detik ini lahir sekalipun, nanti akan mengalami gelombang-gelombang tersebut secara alamiah. Salah satu proses gelombang alamiah terjadi ketika anak sedang proses mau tidur, menjelang tidur, atau juga ketika anak mulai terbangun dari tidur. Ketika anak menjelang tidur, ada sebuah fase yang pertama, anak masuk di kamar, setelah di kamar dikasih dengan bantal, dengan guling yang nyaman, AC udah dinyalakan, ya, orden udah dinyalakan, lampu udah diganti dengan lampu tidur, tapi anak tadi tidak langsung tidur. Ayah bunda aja nggak ada yang ngalamin nih. Ada kalau boleh angkat tangannya kalau yang udah ngalami, atau boleh komen tidur begitu masuk kamar tidur, plek langsung tidur jam berapa? Jam 10. Berarti pas jam 10 tahu jam itu masih belum tidur, itu saya yakin gitu. Ayah bunda juga sama, papa mama juga sama. Anak-anak kita, putri-putri kita juga sama. Ketika dia berangkat tidur, ketika dia benar-benar sedang berangkat tidur itu, ketika tidur dia bilang, tidur jam berapa mas? Oh tidurnya jam 9 semalam ya. Bukan jam 9 tidurnya, jam 9 itu masih sadar berangkat tidur, mau proses tidur. Karena masih ngelihat jam, masih sadar ngelihat handphone, mungkin masih ngelihat YouTube, masih nutup game, masih chatting, atau dan lain-lain. Jam 9 itu ketika mau berangkat tidur. Setelah fase sadar, ini masih di fase beta, masih disadar total seperti ini, alam kritisnya masih berlaku keras. Anak sudah mulai tidurnya mulai nyaman. Wah, karena rasa kondisi suasana kamarnya enak, lampunya sudah temaram, AC-nya sudah nyala dengan suhu yang nyaman, anak sudah meluk bantal, kadang-kadang pakai selimut, sudah mulai nyaman, gelombang otaknya sudah mulai turun dari kondisi di sini, kondisi beta, dia turun ke bawah. Dia ada di kondisi alfa. Di kondisi alfa ini apakah anak tidak dengar kita? Oh, masih dengar. Jadi kalau anak lagi berangkat tidur, jangan ngomongin anak dulu. Kenapa? Anak masih dengar pada saat itu nih. Jangan, wah ini tadi lupa anakmu kayak gini-gini, anak padahal belum tidur, anaknya langsung bangun dengerin lagi. Oh papa mama lagi ngomongin kita ini, lagi ngomongin saya nih gitu. Oke. Ya. Jadi ketika di kondisi alfa ini, anak sudah berkurang antara aktivasi untuk sensori acuity-nya atau panca inderanya. Jadi
penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, lalu pengecap, dan lain-lain, itu sudah mulai berkurang, menurun secara fungsi. Ini pada saat kondisi alfa. Artinya kalau ada suara dan lain-lain, kadang-kadang dengar, kadang-kadang tidak. Oh, anak ketika mau dengar, oh kok masih dengar lah, itu ayah katanya suruh tidur, kok ayah masih nonton TV ya. Ya, kalau ada nih anak masih dengar nih TV-nya masih nyala gitu ya. Ini karena di kondisi alfa. Artinya apa? Anak masih mendengar tetapi pendengarannya sudah tidak full. Kenapa tidak full? Karena sudah mulai menurun secara fungsi sensorinya panca indera. Di kondisi alfa ini salah satu ciri-cirinya sebenarnya cukup mudah dicirikan ya. Jadi biasanya nafasnya udah mulai agak teratur, kelihatan lebih tenang, terus kulit wajah ini udah tidak kelihatan tegang gitu. Kalau orang tua lu mudah ditandain tuh. Biasanya kalau udah di kondisi-kondisi nyaman itu sudah lupa utang segala gitu. Jadi udah agak-agak nyaman. Tapi kalau anak enggak, anak sudah mulai agak tenang, pipinya nanti sudah mulai kelihatan tenang, matanya sudah mulai kelihatan terpejam tenang, itu sudah mulai di kondisi alfa. Dari kondisi fase alfa akan turun lagi gelombang otaknya. Anak tidurnya sudah mulai sedikit nyaman, tapi ini belum tidur pulas. Anak ini masih bergerak, digigit nyamuk misalnya ada nyamuk, dia masih akan bergerak, tapi gerakannya sudah tidak se-ekstrim atau tidak seaktif ketika dia di kondisi beta ataupun alfa. Sudah geraknya dikit sekali. Pada posisi ini, nanti anak sudah akan mulai menurunnya drastis. Jadi, antara panca indera dan eksternal stimulan, artinya dipanggil, kalau ada suara apa dan lain-lain itu kadang dengar, kadang tidak, kadang dengar, kadang tidak, matanya udah terpejam gitu. Di kondisi ini kondisi alfa. Di kondisi alfa biasanya anak-anak sudah mulai kelihatan sekali, kulitnya sudah mulai kelihatan terasa nyaman, nafasnya sudah mulai makin teratur, gerakannya mulai makin lemah dan lain-lainnya. Sehingga kalau ada sinyal-sinyal kita panggil misalnya pun paling cuma hanya gerakan sedikit sebagai sensor yang akan terlihat oleh kita. Pada saat di gelombang ke bawah lagi, anak sudah mulai tidur pulas. Tidur pulas ini sudah ditandai dengan akan muncul keringat-keringat di daerah urat nadi besar. Kadang anak ketika tidur keringatan di daerah pinggiran-pinggiran rambut kepala, terjadi detoksifikasi kepala dari otak ya, karena sudah digunakan keseharian. Terjadi detoksifikasi, banyak racun dan buangan harus dibuang, keringatnya mulai keluar di daerah sekitar kepala. Selain keluarnya keluar dari kepala, biasanya di daerah sini sudah akan mulai keluar urat-urat besar. Jadi ada leher kanan kiri sudah mulai akan keluar, hidung kadang-kadang ada titik-titik nanti keluar, itu juga proses detoksifikasinya, sehingga nanti sudah akan bisa pada proses ini sering disebut dengan kondisi fase delta atau gelombang otaknya dalam kondisi delta. Loh, apa sih kok kita cerita gelombang otak dulu? Ini akan kita kaitannya mau cerita tentang waktu emas. Kenapa harus cerita tentang gelombang otak? Baik ayah bunda semuanya, papa mama semuanya, gelombang otak ini ada satu bagian gelombang otak yang kita sebut dengan kondisi trans. Kondisi trans ini kondisi ketika alam ngeyel, alam kritisnya itu berkurang, yang artinya akan langsung ketika dilakukan proses afirmasi atau nasihat atau semacam sugesti atau apapun bentuknya, itu akan bypass ke dalam pikiran bawah sadar, ke dalam deep structure memorinya, dan itu akan outputnya menjadi sebuah perilaku atau perbuatan. Jadi outputnya itu langsung tindakan, tidak pakai ngeyel, tidak ini. Beda kalau kita seperti ini dalam kondisi beta gitu. Mas sekarang makan, yo ntar dulu, bentar, ini gamenya belum selesai mah, gitu, masih ada ngeyelnya. Tapi di posisi trans ini sudah tidak terjadi posisi ngeyelnya lagi, gitu. Oke, di posisi ini, jadi kalau ini ayah bunda, papa mama sekalian, ya, ayah bunda, papa mama sekalian, di posisi yang namanya delta ini, maka posisinya sudah akan langsung terjadi proses yang namanya rasa yang sangat nyaman sekali. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya break 2 detik untuk menerima paket. Kebetulan saya ada paket sebentar sekali, karena udah langsung di pintu kantor, ini nggak enak gitu, sebentar sekali. Nanti buat ayah pas sesi tanya jawab ya. Oke. Baik, Bapak Mama sekalian, kita langsung lanjutkan. Oke. Di posisi yang proses melakukan yang namanya trans ini alamiah karena setiap manusia akan mengalami. Jadi kadang-kadang ada orang bilang, wah mana bisa aku dihipnotis, ini nggak mungkin terjadi.
Padahal sebenarnya manusia itu keluar masuk di dunia hipnosis, artinya dia keluar masuk hipnosis itu tiap hari, tiap waktu. Apalagi yang muslim sekarang ini, begitu masuk sholat, takbiratul Allahu Akbar, begitu masuk udah langsung tenang. Itu udah dalam kondisi hipnos, dalam kondisi trans. Nah ini kenapa salah satunya boleh ditandain. Nih kalau ada ayah bunda sekalian, begitu naruh kunci, kok lupa, begitu pas sholat rakaat kedua langsung ingat, ya Allah ternyata kuncinya dalam kulkas misalnya, baru ingat gitu ya bunda ya. Kenapa bisa ingat? Karena dalam kondisi trans itu akan memberdayakan deep structure memory dengan sangat besar, akan memberdayakan pikiran bawah sadar, memori-memori yang dalam akan langsung terangkat ke dalam light memory dan akan bisa teringat dengan mudah di bagian kepala depan. Anak-anak kita posisinya sama. Ketika posisi trans, anak itu akan menyimpan sesuatu yang disampaikan dari eksternal stimulan, kata-kata orang tua, nasihat orang tua, afirmasi, dan lain-lain, masuk begitu saja ke dalam pikiran bawah sadar. Di pikiran bawah sadar ini akan outputnya menjadi sebuah tindakan atau perilaku. Ketika inilah kita memerlukan yang namanya kondisi trans anak. Jadi kondisi trans anak 3 waktu emas yang pertama adalah waktu emas ketika menjelang tidur. Jadi fase ketika dia di kondisi beta sampai dengan di theta, ada yang namanya kondisi alfa dan theta. Saat itu adalah waktu emas untuk memberikan sugesti, afirmasi, nasihat, perintah atau apapun. Yang kedua, waktu ketika anak sedang tidur. Anak sedang tidur ini kondisinya delta. Tapi ketika anak dibangunkan sebentar, ditepuk-tepuk lengannya misalnya tok itu, mas atau adik sambil sebut namanya atau sebut panggilannya, lalu dia sudah mulai ada gerakan misalnya gerak apa misalnya seperti itu, ini berarti sudah naik dari gelombang delta akan naik ke gelombang alfa dan theta. Biasanya akan di posisi theta karena dia yang mendekati ke delta. Di posisi yang ketiga waktu emas yang terbaik adalah ketika bangunkan tidur. Jadi kalau ayah bunda nih, papa mama kalau bangunkan tidur jangan pakai air 1 gayung. Kenapa? Kalau pakai air 1 gayung, waktu dari delta ke tempat betanya terlalu cepat, kaget ini. Kalau bangunkan bagaimana caranya? Bangunkan dengan cara yang baik. Adik, sudah agak siang, bangun ya. Ketika bangun sambil mengucapkan sugesti afirmasi. Kenapa sambil mengucapkan? Itu waktu emas. Jadi waktu emas yang pertama adalah ketika anak sedang menuju tidur. Ya, waktu emas, ini waktu emas yang pertama. Waktu emas yang kedua ketika anak sedang tidur. Jadi ketika dia tidur lalu dibangunkan sebentar sehingga dia nanti akan terjadi proses menaik atau meningkat gelombang otaknya, sana waktu emas. Dan yang ketiga ketika dia dalam posisi kita bangunkan atau menjelang bangun tidur. Karena bangun tidur itu nggak ada fasenya, nggak ada orang bangun tidur langsung tiba-tiba otaknya ngumpul semua, langsung aktif, langsung sehat, itu nggak ada. Ada fasenya. Fase ini kalau sering saya gambarkan itu seperti kurva normal terbalik. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi dari posisi atas ini ya, posisi atas turun dia ke delta, nanti naik lagi melengkung seperti ini. Kurva terbalik, kurva normal terbaik. Sekarang bagaimana ngisi yang 3 waktu emas ini? Karena 3 waktu emas ini ternyata menjadi sesuatu waktu yang sangat penting. Artinya waktu yang penting sekali untuk bisa kita berdayakan, kita manfaatkan. Misalnya, ada seorang anak yang ternyata anak ini kalau dengan pelajaran matematika, ini benar-benar sudah kayak ampun nggak seneng. Udah pokoknya lihat bukunya aja rasanya udah sebel. Ini ada nih anak yang begini. Jadi kalau ayah bunda ya jangan mengeluh, emang terjadi. Saya dulu waktu kecil, waktu sekolah sama. Waktu sekolah kok ngelihat namanya buku bahasa Inggris waktu SMP. Karena kalau zaman dulu pelajaran bahasa Inggris adanya kan cuma di kelas 1 SMP. Kalau sekarang dari kelompok bermain aja udah berbahasa Inggris. Kalau kita enggak, kelas 1 SMP itu baru belajar bahasa Inggrisnya this is spoon, this is rules, this is macam itu. Saat itu 10 kata menghafalkan bahasa Inggris, seminggu nggak hafal-hafal, sampai besok udah ketemu mata pelajarannya lagi, sebelnya nggak ampun-ampun, takutnya udah nggak ampun-ampun, ngeliat buku bahasa Inggrisnya udah sebel nggak ampun-ampun. Dan ini bisa terjadi di anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Bisa terjadi di putra-putri, ayah bunda semuanya. Pelajarannya belum tentu bahasa Inggris. Bisa matematik, bisa pelajaran apa yang tidak disukai. Kalau ini yang terjadi, kalau ini benar-benar terjadi, berarti harus
pikiran bawah sadarnya. Loh, kok kenapa yang dirubah di bawah sadarnya? Yes. Papa Mama, ayah bunda sekalian, di rumah ada Teko. Saya masih ingat sekali kalau dulu belajar leadership dengan A. Hakim, ya, di A. Hakim belajar leadership. Salah satu yang terpenting yang disampaikan waktu itu dan masih terekam sangat kuat adalah Teko akan mengeluarkan apapun sesuai dengan isi di dalamnya. Kalau Teko isinya teh, akan keluar teh. Kalau Teko isinya kopi, akan keluar kopi. Kalau Teko isinya susu, akan keluar susu. Hampir bisa dibilang sangat sulit membuat Teko yang diisi air bening kayak aqua keluarnya kopi. Ini kalau di sekitar saya kalau ada gitu pasti beli Tekonya. Ngisi Teko air bening dari keran, keluar jahe gitu. Nya nggak modal nanti. Gitu. Nggak ada. Tapi yang ada adalah bahwa ketika Teko diisi dengan kopi, maka akan keluar dengan kopi. Proses memasukkan informasi, proses memasukkan kopi ke dalam Teko, proses memasukkan teh ke dalam Teko, proses memasukkan susu ke dalam Teko, ada berbagai sarana. Pengalaman, pembelajaran, ruqyah, dan ada kaitannya nanti dengan yang namanya DNA dari orang tua atau dari leluhur. Yang kita bahas sekarang ini berbasis dari pengalaman, juga empiris maupun induksi. Yang kita lakukan dengan kalimat-kalimat yang kita sampaikan itu adalah model pengalaman berbasis learning. Kenapa? Karena dengan mendengarkan dan belajar. Sehingga Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Papa, Mama bisa mengisi Teko itu salah satunya dengan pada waktu-waktu emas. Yang 3 tadi yang saya sebutkan. Waktu emasnya nggak cuma 3, ada beberapa. Kalau pengen yang beberapa ya nanti Bapak Ibu boleh cari buku ini, boleh order ke Babymat, boleh ketik di komennya langsung, hubungi ya dengan Babymat, langsung akan disiapkan, dikirim ke rumah, tidak usah pakai lain-lain. Kita harus ikut aturan pemerintah, gampang sekali, tekniknya banyak, nggak cuma yang 3, tapi kita belajar yang 3 dulu aja. Yeah. Bagaimana cara ngisinya? Kalau kita ngisi Teko, Tekonya dalam kondisi tertutup, apa yang terjadi, Mama, Papa sekalian, atau Ayah Bunda sekalian? Air kopi yang kita tuangkan ke dalam Teko, kalau Tekonya tertutup, kopinya akan tumpah. Kapan ini tertutup? Ketika anak dalam kondisi alam kritisnya tertutup dengan kuat. Saat kondisi-kondisi beta. Anak lagi nonton film Siva. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Panggil aku Siva. Misalnya, lagi asik-asik nonton gitu, Siva memukulin penjahat gitu, anak disuruh mandi. Dek, mandi dulu ya. Wah, dia nggak mau ngeyel. Wah, Ibu, kenapa kok dia menolak? Kenapa dia ngeyel? Kenapa nggak mau? Kenapa nggak langsung melakukan? Karena pada saat itu ibarat Teko sedang tertutup. Alam bawah sadarnya di sini, pikiran bawah sadarnya tertutup oleh alam kritis. Kenapa? Sedang berada dalam kondisi beta. Sehingga dia bisa berargumen. Kalau dalam bahasa Jawa yang penting dia bisa ngeyel gitu aja, lebih mudahnya. Gitu ya. Oke. Nah, saat yang ini bisa digunakan, bagaimana ketika memasukkan kalimat-kalimat ketika Tekonya sedang terbuka. Teko yang sedang terbuka ini untuk putra-putri kita, anak-anak kita, pada saat waktu-waktu trans. Waktu emas yang tadi, itu juga waktu trans. Gitu. Jadi, salah satunya misalnya, ketika tadi kita cerita, ada anak yang tidak suka dengan salah satu pelajaran, ketika mau tidur, papanya atau mamanya, bundanya atau ayahnya ketika nganter tidur, jangan lupa nganter tidur sambil dielus ya. Cara ngelusnya juga nanti diperhatikan karena ada bagian-bagian posisi yang membuat gelombang otak lebih dalam, ada yang gelombang otaknya naik. Apa yang disampaikan? Misalnya, adik mulai sekarang dan seterusnya makin seneng ya dengan matematika, seneng ya belajar matematik gitu. Kalau adiknya, anaknya ternyata nggak seneng dengan gurunya, bisa kita sebutkan nama gurunya. Adik mulai sekarang sama bu guru ini makin seneng sama pelajarannya. Diulang, lakukan repetition. Jadi, apa yang terpenting kalimatnya jelas bisa dimengerti oleh anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, repetisi, pengulangan. Diulangi. Jangan cuma 2 kali, 3 kali juga memungkinkan. Lakukan juga mengelus bagian-bagian tertentu. Ini kita belajar fisikal anak secara anatomi yang ada pengaruh terhadap psikologi ketenangan. Misalnya, kalau kita ngelusnya di bagian kepala yang ada rambutnya, sini berarti ke belakang. Ini kalau menidurkan.
Belakang seperti ini. Kalau di bagian dahi, kalau kita mau menidurkan lebih nyaman, belah sini ke atas. Separuh dahi ke atas, kita ngelusnya ke atas. Oke. Di bawah kita seperti ini. Dulu seperti ini. Sampai ke area pangkal hidung seperti ini. Kalau di bagian pipi, arahnya ke depan sini. Oke. Kalau di bagian belakang, bagian kepala, ngelusnya seperti ini. Ke bawah. Kalau di atas telinga, ngelusnya ke anak kita, misalnya kita mau beli di atas telinganya, seperti ini. Ikuti seperti alur rambutnya ke belakang. Kalau di bagian pundak, ke arah bawah. Bagian lengan, ke arah bawah. Kalau di bagian tangan, ke arah sini. Bagian jari, seperti ini. Telapak tangan juga seperti ini. Ini teknik-teknik yang digunakan untuk membuat anak dari kondisi beta lebih percepatan kondisi gelombang otaknya menuju gelombang otak di bawahnya. Kalau di bagian punggung, ke bawah. Dilus. Kalau membangunkan, dibalik dari arah yang tadi. Jadi kalau bangunkan jangan salah. Nak, bangun ya, tambah pules nih. Dibalik. Gitu, ya. Supaya anak nggak tambah pules. Dibangunkan di lengannya. Bangun, Mas. Bangun, dah siang. Tambah pules dia. Kenapa? Karena ini gerakan untuk membuat lebih nyaman. Bagaimana kalau bangunkan? Ditepuk-tepuk atau ke atas. Ayo bangun yuk, ayo bangun. Lebih segar, lebih nyaman. Oke. Nah, ini salah satu modelnya. Oke, yang pertama ya, jadi menyampaikan afirmasi pada saat waktu-waktu emas. Jadi afirmasinya bagaimana membuat kata-katanya, apa yang akan dirubah. Yang kedua, waktu ketika sedang tidur dibangunkan, menggunakan waktu emas yang kedua. Anak kita bangunkan, adik, bangun, dek, adik, kita panggil namanya aja, kalau perlu nggak usah dipanggil untuk bangun, cukup dipanggil namanya. Ketika sensory acuity, pendengarannya itu merespon, nanti dia akan bergerak. Misalnya, saya tidur seperti ini hanya gerakan, udah hanya seperti ini aja. Atau gerakan tangannya, dari gerakan tangan seperti ini, seperti ini. Ini berarti sudah ada respon. Ketika terjadi respon, ini sebenarnya gelombang otak dari kondisi dia delta sudah mulai naik kondisinya, sudah kondisi di theta ataupun di alfa. Saat dia sedang melakukan respon, sebelum tidur pulas lagi, segera masukkan afirmasi atau kata-kata kita. Jangan terlambat. Karena kalau terlambat nanti, kita terlambat. Lagi, hilang lagi. Kenapa? Karena sudah delta lagi. Bahkan udah nggak sadar lagi. Ini sebuah posisi yang kita harus tandai. Orang tuh harus tahu persis. Ya, jadi ketika ada respon kayak apa, ada respon kayak apa. Oke. Nah, waktu emas yang ketiga, sama ketika kita bangunkan tidur. Jadi kalau kita bangunkan tidur, selalu lakukan afirmasi-afirmasi nasihat yang baik. Adik bangun, makin segar badannya, makin kuat, makin cerdas, makin soleh. Oke, bangun yuk, makin segar, ayo udah siang. Ini berarti proses, jadi sambil membangunkan, sambil memasukkan kalimat-kalimat sugesti. Kalimat sugesti yang kita ucapkan, apalagi seorang ibu yang mengucapkan adalah doa yang juga ijabah. Kenapa? Apa yang disampaikan dari kita, mulut kita orang tua, salah satu bentuk doa untuk anak-anak kita. Dan itu ijabah. Oke, ada 3 waktu emas dan ada cara-cara untuk menyampaikannya. Ada yang bertanya, Pak, apakah boleh misalnya menggunakan kata tidak dan jangan? Kok saya baca-baca di berbagai website, berbagai internet, saya baca di daring, saya baca di berbagai macam tulisan, katanya nggak boleh pakai kata tidak dan jangan. Boleh. Tetapi jika bisa dikurangi, kurangi lebih baik. Menggunakan kalimat positif. Misalnya, adik jadi anak baik ya, itu akan lebih baik dibanding menggunakan kalimat yang seperti ini. Adik jangan nakal ya, adik jangan nakal ya. Gitu. Kapan ketika ini boleh digunakan atau tidak? Kalau di kondisi beta total, ya boleh menggunakan kata jangan, kata tidak, itu tidak apa-apa. Kenapa? Ada alam kritis yang akan melakukan sensor. Tapi ketika dalam posisi trans, di kondisi gelombang otak sedang dalam kondisi alfa dan theta khususnya, sebaiknya menghindari kata jangan dan tidak. Lebih efektif kalau puasa energinya nggak terbuang-buang daripada 3 kata mending 2 kata. Gitu. Oke, ayah bunda. Itu bagaimana tentang 3 waktu emas dan bagaimana untuk pemanfaatannya dan membentuk kalimatnya. Kalimatnya berapa kalimat? Yang penting jangan panjang-panjang. Nih, yang kebiasaan, maaf nih, bunda-bunda nih, para mama nih, para ibu-ibu. Kalau ngasih nasihat anak panjang kayak kereta api, nggak ada titik komanya.
Mas tahu nggak, Mas yang dibutuhkan sekolah itu, Mas harus belajar dengan baik, hindari game, hindari ini. Udah nggak ada habisnya setengah jam nggak pakai titik koma. Ini anak udah mulai jengah nih, hati-hati nih, ya. Apalagi kalau anaknya remaja, laki-laki, ngasih nasihatnya kayak gerbong kereta yang 14 gerbong, nggak pakai titik koma, panjang, nadanya tinggi, nadanya nggak enak. Aduh, berat. Gitu. Oke? Kira-kira seperti itu ya Bunda. Nah, sekarang saya akan bicara bagaimana tentang nada suara yang digunakan untuk anak kita. Pada saat memberikan afirmasi, ya, gunakan nada suara itu ada di nada 4, 5, nada 4 dan 5 di antara nada itu. Ini nada yang paling mudah diterima, yang paling nyaman diterima dalam kondisi psikologi apapun. Oke, jadi kita menggunakan kondisi, jadi ada do, re, mi, fa, sol, fa, sol. Ini nada-nada yang paling enak diterima psikologi manusia ketika kita berkomunikasi. Jadi kalau kita komunikasi dengan anak juga, gunakan nada ini. Nada ini biasanya agak sulit kalau yang menyuarakan ibu-ibu. Saya juga suaranya fa, Pak, tapi Pak ada titiknya. Oh, Pak-nya tinggi banget gitu ya. Oke, hati-hati nih yang suaranya melengking keras gitu ya. Kenapa? Karena itu di psikologinya menjadi kurang nyaman. Turunkan nadanya menggunakan nada 4, 5. Jadi nada antara 4 dan 5 itu nada yang paling nyaman. Ketika menggunakan afirmasi dengan bahasa yang lebih permisif, artinya bahasanya agak ngayo, adik mulai sekarang dan seterusnya lebih suka matematika ya, lebih seneng ya, akan lebih mudah diterima. Gitu. Oke, saya rasa yang 3 waktu emas, pembudayaannya dan lain-lainnya saya rasa sudah cukup jelas ya. Ini hal-hal yang sedari waktu emas yang lainnya apa ya, nanti kita bahas di lain waktu. Babymat masih always hadir untuk ayah bunda sekalian, bukan hanya untuk sekarang ini. Insya Allah tiap bulan akan rutin selalu ada kelas-kelas seperti ini gitu. Dan tentunya sangat-sangat beruntunglah ya menjadi customernya Babymat, karena jarang-jarang ketemu di sini, daripada nanti ketemu saya pakai harus ikut ke kelas dan lain-lain. Sekarang udah ketemu malah di kelas ini gitu. Mau ambil alat-alatnya ada, sarananya ada, mau belajar lebih banyak silahkan, boleh langsung datang ke Babymat, pesan dulu tapi ya, karena nanti setelah pesan baru akan dikirimkan ke rumah masing-masing atas nama nanti Babymat yang akan mengirimkan. Baik ayah bunda sekalian, untuk 3 waktu emas plus penggunaannya dan bagaimananya, saya rasa penjelasannya saya cukupkan dulu. Saya masih kita terbuka, kita masih punya cukup banyak waktu. Semoga apa yang kita saat ini lakukan satu bentuk tholibul ilmi, semoga menjadi bentuk-bentuk taman surga, sehingga kita yang sekarang ini, baik saya, moderator, seluruh keluarga besar Babymat, seluruh customer, pelanggan yang hadir jadi pemirsa, dicatat sebagai amalan baik, khususnya di bulan Ramadan ini yang membuat barokah untuk kita semua. Allahumma amin. Silakan, waktu saya kembalikan ke moderator. Kalau ada pertanyaan atau apapun, silakan bisa langsung. Saya masih stay, masih ada di live-nya Babymat. Jangan lupa, nggak cuma di live aja, kunjungi aja tokonya itu, boleh diborong semuanya. Oke, terima kasih. Silakan Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak. Minta Oke. mungkin nanti di Ya, sini silakan, ada silakan. ingin bertanya mungkin. Baik, silakan Mbak. Oke, kita tunggu. Baik, kita tunggu. Ya silakan ayah bunda yang ingin bertanya kami persilahkan langsung saja di kolom komentar, nanti biar bisa dibantu Bapak Yan Subianto tentang materi tadi ya, tentang berdayakan waktu. Nah, ini ada satu Dok, anak bisa masuk dikasih afirmasi pada waktu emas itu mulai usia berapa ya dok? Apa usia 8 bulan sudah bisa? Oke, usia 8 bulan gitu ya. Baik, saya juga baca nih pertanyaan dari Bu Dwi Septiani ya. Iya. Oke, langsung saya jawab aja ya Mbak ya, nanti tidak keburu lupa ini gitu ya. Oke, baik, ini Bunda Dwi Septiani. Dok, anak bisa masuk dikasih afirmasi pada waktu emas itu mulai usia berapa ya dok? Apa usia 8 bulan sudah bisa mengerti ketika kita nasihati? Makasih, alhamdulillah wal syukurillah, saya didoakan jadi dokter. Amin, semoga juga nanti jadi dokter benar.
Kalau sekarang masih dari dokter jiwa, masih dari dokter psikologi soalnya. Iya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Dwi. Prinsip dasarnya, anak itu akan selalu bisa diberikan nasihat. Kalau umur 8 bulan, itu sebenarnya karena kondisi seluruhnya itu dalam kondisi alam kritisnya sedang terbuka semua. Artinya ibarat teko, pada waktu masa-masa emas atau golden istilahnya usia emas, anak itu sebenarnya kenapa disebut usia emas? Karena kalau tadi saya menganalogikan dengan teko, tutupnya itu sedang dalam kondisi terbuka, selalu terbuka. Artinya apapun yang disampaikan oleh orang tua, apa yang dilihat itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, akan segera ditiru. Jadi ketika anak pada usia-usia emas atau pada usia-usia itu, misalnya apalagi 8 bulan, itu akan seperti ketika dia itu seperti spon yang seperti kita cuci mobil dan lain-lain itu, yang sudah keras dengan begitu apuhnya, lalu ketika itu punya daya serap yang sangat tinggi sekali, ketika dimasukkan ke dalam air atau sabun, airnya akan langsung naik terserap. Anak kita pada usia itu persis seperti itu yang disebut sebagai usia emas, golden age-nya. Jadi anak pada usia emas itu karena daya serapnya sedang luar biasa. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan akan masuk terserap ke dalam pikiran, di pikiran bawah sadarnya, sehingga akan menjadi sebuah dasar-dasar perilaku di kemudian hari. Kenapa menjadi penting sekali masukannya itu? Usia 8 bulan sangat-sangat sudah bisa melakukan yang namanya persapan terhadap informasi, artinya bisa menerima informasi, tapi dengan bahasa lebih sederhana. Apa yang diperkenalkan? Kata-kata soleh, soleh, soleha, soleha misalnya. Kenapa di usia itu nanti akan menyimpan dengan cepat kata-kata orang tua. Sehingga kalau anak-anak pada usia golden age tadi, ketika banyak diajak dengan komunikasi, walaupun dia baru bisa senyum dan lain-lain, nanti dia dalam komunikasi akan jauh lebih baik daripada yang jarang sekali diajak komunikasi. Jadi demikian ya Bunda Dwi, artinya pada usia 8 bulan sudah sangat-sangat bisa untuk diberikan afirmasi, bahkan ketika dalam kandungan itu sudah bisa. Gitu. Oke, pertanyaan yang lainnya lagi Dari Insan Kinah, Pak, di antara waktu pertama, kedua, dan ketiga, mana yang paling efektif untuk mensuggest atau memberi afirmasi kepada anak? Oke, baik. Ini dari Instagram Insan Sakinah. Di antara waktu pertama, kedua, dan ketiga, mana yang paling efektif gitu ya? Oke. Kalau kita bilang yang paling efektif, tiga-tiganya sangat efektif. Yang paling efektif adalah ketika kita bisa memposisikan atau tepat pada posisi trans. Jadi, kenapa kita melakukan repetisi, pengulangan, bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali ketika menyampaikan afirmasi, bisa jadi satu kalimat itu ternyata pas berada di waktu yang paling efektif. Tiga-tiganya efektif. Tapi yang paling mudah dilakukan oleh ayah bunda, ini pada saat menjelang tidur. Tapi ini maaf nih kalau ada bunda-bunda, ada mama-mama nih kadang-kadang sama anaknya tidur bareng cerita-cerita, kadang-kadang bundanya yang tidur duluan. Nah ini nggak bisa pakai yang ini, makanya dijaga supaya bisa mengantarkan anaknya tidur. Ini yang terpenting. Oke. Jadi tiga-tiganya efektif, tapi yang paling mudah dilakukan oleh seorang itu biasanya di waktu menjelang tidur dan ketika membangunkan tidur. Kalau malam kadang-kadang lupa. Jadi bundanya bangun sholat tahajud, membangunkan sebentar udah lupa nih kadang-kadang gitu ya. Yeah. Oke. Demikian ya untuk Bunda Insan Sakinah gitu ya Pak ya. Oke. Iya. Ini karena banyak banget jadi kita random aja ya Pak ya. Oke, boleh. Baik. Nanti beberapa yang saya bisa ikuti nanti saya akan jawab lewat komen yang tadi belum terjawab. Nanti setelah offline nggak apa-apa saya dengan komen yang pertanyaan yang belum terjawab gitu. Oh iya Pak, ini berapa pertanyaan lagi Pak? Mungkin bisa dibatasi atau gimana? Pas saat nanti boleh kita sampai jam 11.15 menit ya. Jadi kalau sampai jam 11.15 menit masih ada sekitar 20 menitan. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang ternyata belum begitu jelas, diizinkan juga silahkan kalau langsung ke WhatsApp saya di 0812 261 00050 atau bisa langsung juga komen di tempatnya Babymat atau message ke tempatnya Babymat atau datang kalau perlu ke tokonya, datang tanya nanti di tempat kasir atau tempat itu biar dicatat biar nanti di WhatsApp-kan ke saya juga boleh gitu ya, yang tidak jelas. Nanti kita akan tetap berikan jawaban gitu. Oke. Sudah 1 jam. Dibatasi 1 jam.
karena waktunya tadi sudah terbatas 1 jam. Kita lanjutkan lagi. Berarti ini kan jaluk Dicat bareng. Oke, mohon maaf. Mohon maaf ayah bunda karena waktu tadi dibatasin selama 1 jam dan udah habis. Kita maaf ya Pak, ternyata waktunya tadi sudah 1 jam habis. Oke. Jadi kita mau Oke, lagi. baik. Gak kerasa ternyata cepet banget 1 jam ya. Ya baik, silahkan Bapak Ibu bertanya lagi, bisa bentar lagi. Ulang ya ayah bunda. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bunda Citra Noviana. Pak, anak saya 6 bulan, kalau diafirmasi malah nangis, itu kenapa ya? Wah, ini bundanya kegalakan nih, jangan-jangan nih. Oke, maaf, bercanda ya. Bukan itu, tapi karena dia merasa kenyamanannya ketika mau tidur itu terganggu, gitu ya. Jadi ketika seorang anak mau tidur itu kan dia membutuhkan kenyamanan, bisa jadi dia terganggu. Jadi kadang-kadang dia memerlukan sebuah usapan, belayan, sehingga dia nanti terbiasa kita belai sambil kita ngomong yang jadi tidak langsung memberikan semacam afirmasi yang panjang, lebar, tinggi, yang banyak gitu ya, tapi dari sedikit-sedikit dulu. Baik, Dedek soleh ya, Dedek solehah ya. Kalau anaknya putri ya solehah, kalau anaknya putri makin cerdas, misalnya gitu ya. Dedek makin cerdas ya, Dedek makin cerdas. Dari mulai itu sambil dibelai sampai nanti tidur. Kalau sudah terbiasa nanti kalimatnya bisa ditambah lagi, bisa ditambah lagi. Gitu. Oke, ini untuk Bunda Citra Noviana. Ada lagi, ini saya langsung baca pertanyaannya, enggak apa-apa ya Mbak ya? Iya, boleh Pak, Gitu. boleh silahkan Pak. Ini ada Bunda Titik Solihah. Apakah untuk anak usia 6 bulan waktu emas pada anak juga sama seperti yang disampaikan? Oke, untuk anak usia 6 bulan waktu emasnya justru lebih banyak lagi. Selain yang kondisi tidur tadi, sebenarnya pada kondisi keseharian ini itu sudah waktu emas. Jadi sehingga kalau dengan anak, apalagi yang ini masih golden age ya, anak yang 3 tahun ke bawah atau balita gitu ya, batita ataupun balita, boleh dua-duanya karena golden age itu bisa waktu emas yang berdasarkan dari WHO bisa masa emas. Artinya pada usia-usia ini berdayakan sekali kemampuan ayah bunda untuk memasukkan informasi-informasi penting ke dalam pikiran bawah sadar dari anak kita. Jadi ini 6 bulan sangat oke banget. Bukan hanya pada waktu yang 3 tadi, di luar itu pun sudah merupakan waktu emas ini untuk Bunda Titik Solihah. Bawahnya ada love journal ya, love journal. Apakah waktu emas ini bisa digunakan untuk misal kita mendengarkan? Sangat bisa. Jadi untuk yang proses menghafal Al-Quran ya, ini seperti pertanyaan ini bisa digunakan. Jadi konsep menghafal Al-Quran, murojaahnya dengan mendengarkan MP3 pada waktu emas ini akan lebih tertanam dengan sangat kuat sekali. Oke, Pak Yan, usia emas anak itu maksimal berapa tahun? Kalau usia emas ini orang akan cenderung melihat ke ada yang 3 tahun paling efektif, sampai 5 tahun itu masih waktu emas sebenarnya, masih menjelang ke 8 tahun. Kalau di Indonesia masa emas itu anak dari 9 tahun pun mungkin kalau di Indonesia masih masa emas karena skill-skill khusus yang dipelajari mungkin belum banyak. Tapi ini kita lihat kondisinya karena ada anak yang belajar dari kecilnya tidak banyak sehingga masih memorinya di sini itu masih belum melakukan proses penolakan kalau dimasukkan memori baru. Tapi ada yang sudah belajarnya lebih banyak. Nah ini tergantung, beda sekali gitu. Oke, ini dari Sedia Ratna. Oke. Terus dari Mbak Dian Intung, ini Mbak Dian Karanganyar ini kayaknya Mbak Dian ini bagaimana menjelaskan kepada anak agar tidak selalu gemes ke kakaknya ya. Jadi ini kakak adik, adiknya itu kadang suka gemes ke kakaknya, terus apa? Kadang-kadang suka sampai apa ya, kadang-kadang kalau namanya gemes kadang-kadang meluk keras sekali, kadang sampai seperti ini kan, ada yang seperti ini ya. Gimana ngasih penjelasannya? Ini agak panjang. Jadi prinsip dasarnya seorang anak kecil itu nggak bisa kita jelaskan secara prinsip, bisanya cuman kita larang, kita jelas. Kalau kita mau menjelaskan itu dengan afirmasi aja, hal yang baik dan hal positif yang dimasukkan. Karena kalau menjelaskan ranah secara rasionalnya anak itu belum bisa akan berfungsi dengan baik. Jadi kalau ini kan sering kita ngalami nih,
Ayah bunda kalau melarang anaknya itu jangan dengan mulut, lakukan dengan tangan dulu. Anaknya baru umur 3 tahun lompat-lompat di kursi dan lain dibentak, "Mas, jangan lompat-lompat di kursi." Lompat-lompat lagi, "Berhenti, stop, jangan gitu." Lompat-lompat lagi. Tidak seperti caranya. Datengin, dipeluk, diamin, dipangku dulu, baru kasih nasihat. "Mas, duduk yang nyaman atau duduk yang tenang. Kalau di ruang atau diajak bertamu, karena banyak diajak bertamu lompat sana sini dan lain-lain gitu ya. Diajak bertamu ada akuarium, ikannya berubur wah 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 wah, yang punya si diam senyum-senyum, begitu anaknya pulang yang punya nangis itu gitu kan." Oke, hati-hati. Oke. Nanti untuk Mbak Dian nanti saya jelaskan juga khusus. Nah ini bagaimana ketika seorang sedang diafirmasi pas waktu emas lalu bangun dan bertanya, "Ngapain sih, Ma?" Wah, ini pertanyaan dari Bunda Busna gitu ya. Kalau terjadi seperti itu biasanya hanya karena belum terbiasa ketika melakukan kita afirmasi, sehingga kita melakukan afirmasi dari 1 kata 2 kata yang kita sampaikan dengan dengan nyaman, sehingga nanti anak sudah terbiasa dulu. Kalau anak sudah terbiasa dengan kalimat kita, kalau zaman dulu, kalau bapak saya itu dulu ketika saya tidur, saya masih ingat sekali waktu kecil, itu bapak akan nyanyi semacam kayak tembang Jawa, ada mau copat, ada macam-macam gitu, sehingga sampai hari ini pun saya ada beberapa tembang-tembang Jawa itu yang saya hafal. Kenapa? Karena dari kecil itu selalu dinyanyikan ketika mau tidur itu, bapak itu di samping udah nyanyikan seperti itu sampai saat tidur pulas gitu. Dulunya ya itu mau ndak mau pokoknya dengarkan aja gitu kan. Gitu, karena bapak juga salah satu artis wayang orang dan ketoprak gitu. Jadi ya memang salah satu hobi beliau melakukan tembang itu, dan itu tiap malam saya akan mendengarkan, kecuali kalau bapak pas lagi keluar pulangnya saya lebih duluan tidur. Itu dari kecil saya udah ngalami seperti itu. Jadi karena terbiasa, saya ketika mendengarkan itu sudah kan terbiasa lagi. Sering diberikan cerita tentang sunan-sunan, misalnya tentang Wali Songo gitu, diberikan cerita, lalu cerita ketoprak, jadi mulai ketoprak zaman Mataram, Majapahit, atau sering kasih cerita itu kenapa menjadi sangat lekat sekali di kepala saya. Cerita wayang pun sangat lekat sekali. Jadi kalau datang ke rumah saya itu banyak sekali wayang kulit kenapa? Karena lekat, karena pada waktu dimasukkan pada masa-masa waktu-waktu emas ke saya dari bapak saya, dari orang tua saya ini. Oke, pertanyaan berikutnya lagi dari Bunda Mu'arifatul Ilmiah. "Dok, mengapa anak saya usia 8 tahun sering merasa kecewa dan tidak suka dengan apa yang dilakukan ibunya, seolah semua yang dilakukan ibunya salah di mata anak?" Oke, kalau ini saya tidak bisa jawab langsung. Ini memerlukan sekali analisa secara family ya. Jadi ini bentuknya harus family terapi, karena dari konsep apa yang menjadi visi ibunya, ayahnya, dan keluarga besarnya bagaimana, lalu anak di sekolah seperti apa, saya belum bisa jawab. Ini untuk Bunda Mu'arifatul Ilmiah, nanti boleh hubungi saya untuk diskusi lebih lanjut. Tapi yang secara prinsip berarti ada hal-hal yang memang berseberangan antara belief system atau keyakinan yang ada pada anak dengan yang dilakukan oleh bundanya gitu. Oke, pertanyaan berikutnya Bunda Dian Wulandari 838. "Pak, untuk 3 waktu emas ini bisa diterapkan pada usia 20 bulan tidak?" Ya bisa. Tidak harus nunggu respon. Kalau umur masih 20 bulan responnya ya mungkin akan seperti anak usia itu. Ini bisa digunakan. Oke. "Dok, cara menasehati anak 2 tahun supaya anak tidak bandel gimana? Bandel yang di sini bandel yang seperti apa, dan anak yang tidak bandel seperti apa, nanti untuk ini Wahyu Ekyun ini bunda atau ayah ya, bunda kayaknya ya. Oke. Jadi bandel menurut orang tua itu bisa berupa kreativitas anak yang sedang belajar. Misalnya anak ngambil pot bunga, tanahnya dikeluarkan, lalu bunganya ditanam lagi, disiram kebanyakan, besoknya bunga mati. Di mata orang tua, anak itu bandel. Tapi anak itu sedang mengalami proses belajar langsung. Pengalaman empiris ini sedang dicari, bahwa dia sedang melakukan trial, uji coba. Kalau dia nanam pohon seperti orang tuanya kayak apa, nanam kembang di pot kayak orang tuanya kayak apa. Jadi bandel seperti ini perlu deskripsi benar. Bandel itu seperti apa? Jangan-jangan kita salah menyebut anak kita bandel, padahal anak kita sedang pada proses pembelajaran. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi bandelnya yang seperti apa? Karena kalau kita menggunakan pemberdayaan 3 waktu emas, ada baiknya pemberdayaan ini benar-benar dilakukan case per case ya. Jadi problem per problem, hal per hal yang akan diselesaikan. Oke.
Mbak Dian, terkadang saya ibunya nangis melihat. Oke, nanti kita lanjutkan ya untuk Mbak Dian. Oke, Denir Hoyana. Oke, Bunda Denir Hoyana, kalau usia 10 tahun rangsangan nasihat waktu mau tidur apa juga masih masuk dalam pikiran bawah sadarnya. Kalau masuk dalam kondisi trans atau alfa theta masih masuk dengan sangat baik gitu. Yang berikutnya lagi ada Bunda Estu Kalaza atau Bapak ini ya. Pak, anak saya itu usia 15 bulan, mulai susah makan. Pernah sebelumnya saya lakukan afirmasi tapi tetap aja masih susah makan. Apa harus dilakukan tiap malam ya? Makasih. Oke. Afirmasi, nasihat ataupun sugesti yang diberikan pada waktu emas itu bukan hanya saat 1 kali, 3 kali. Kok alangkah enaknya jadi orang tua kalau 3 kali langsung jadi kayak ala gedabra, tek, anak langsung soleh. Begitu ngomong, anak besok cinta matematika ya, anak besok langsung gemar matematik, belajar matematik itu orang tuanya hebat banget nih. Nanti bisa kita sewa untuk terapi anak-anak yang lain kalau ada yang begitu nih, orang tuanya gitu ya. Oke, membutuhkan perlu perubahan. Artinya apa? Perlu waktu, perlu kesabaran, perlu keikhlasan. Melakukan tidak 1 kali karena perubahan kepada anak, perubahan kepada seseorang itu sering sampai dengan tingkatan dia diulangi sampai dengan sekitar 21 kali sampai dengan 28 kali baru akan terjadi perubahan yang signifikan. Artinya apa? Menanamkan sebuah keyakinan baru ke dalam diri anak memerlukan waktu yang tidak sebentar. Jadi maaf nih ayah bunda, mohon sabar kalau ngasih afirmasi, lakukan, didawamkan, dirutinkan. Malam ini dilakukan, besok dilakukan lagi. 1 kali melakukan, paling tidak diulangi 3 kali kalimatnya atau sampai dengan 4 kali. Mana yang akan masuk, itu yang akan menjadi ikon yang akan masuk ke dalam diri anak. Kalimatnya jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, kita sedang menyampaikan, anak sudah gitu ya. Berarti udah ngorok, udah pules. Jadi sampaikan dengan waktu yang pendek, kalimatnya jelas, beberapa patah kata aja, yang penting memang kata-kata atau kalimat yang menyelesaikan terhadap problem yang dihadapi itu. Yang berikutnya lagi, anak saya kecil 3 Pak, kalau pas tidur agak repot, jadi kakaknya suka bilang, kenapa saya tidak dipedulikan, saya harus bagaimana Pak? Oke, jadi ini yang namanya menjadi adil ya, adil untuk anak ini sering dituntut keadilan oleh anak karena mata adil di mata kita dengan di mata anak juga pasti berbeda. Kita tidak bisa berlaku adil seadil-adilnya kepada anak kita karena kita bukan yang maha adil, kita bukan Tuhan, kita bukan malaikat, kita manusia. Oke, berusahalah untuk hanya paling tidak berbagi waktunya, berbagi kepeduliannya, berbagi cinta kasih sayangnya yang sama, itu aja. Saya tidak bisa terus mensiasati karena ini tidak bisa dijelaskan kepada anak. Misalnya anak yang besar, misalnya punya 3 anak, anak yang paling gede, naudzubillah semoga tidak terjadi ya, anak paling gede lagi sakit, anak yang tengah lagi ngerjakan PR, anak yang kecil sudah ngantuk pengen maam terus bubuk. Yang sakit ini perlu perhatian, yang PR perlu diajari, yang paling kecil ini perlu sekali segera dielus-elus untuk maem atau untuk bubuk. Ini kan membutuhkan. Dan maaf Mami, Bunda kan tangannya cuma 2 nih. Ada yang tangannya 4 kan nggak ada nih, nggak ada kan, cuma 2. Jadi sulit. Harus bagi yang mana nih gitu kan? Oke, paling bisa ngerjakan jagain yang besar, yang sakit sambil ngerjakan PR, ngasih tahu dikit-dikit mungkin bisa. Atau sambil jagain yang gede sambil nyuapin yang kecil, ini memungkinkan, tetapi tidak mungkin 3-tiganya tercover. Oke, kalau udah seperti ini berarti ada keluarga lain yang harus bisa melakukan. Kasih misalnya ke tempatnya kakaknya, kasih pengertian, setelah itu sebentar ditinggal ke adiknya sambil apa PR yang masalah sambil kerjakan sendiri, ada kesulitan ibunya bantu, yang kecil sambil nyuapin. Kalau sudah jalan seperti ini, bukan hanya pada saat seperti ini, ketika mau tidur pun kadang-kadang satunya teriak minta ditemenin, satu teriak minta digaruk punggungnya, satu teriak minta dikipasin. Ya inilah, memang ini tantangan-tantangan untuk Bunda, untuk Mama ya. Tantangan yang seperti ini akan terjadi. Harus bagaimana? Ya lakukan aja seukuran kita sudah merasa bahwa itu adil untuk mereka. Kita harus punya azon yang baik. Husnudon maksudnya. Azon yang baik itu maksudnya prasangka yang baik.
sehingga kita prasangka bahwa kita sudah berbuat adil, kita berusaha untuk berbuat adil, itu aja. Niatkan kita sudah berniat untuk adil kepada anak-anak kita. Oke, ini kayaknya pertanyaannya udah terjawab semua ya Mbak ya, nggak Iya, ada baik. lagi pertanyaannya kayaknya nih. Oke, silahkan Mbak. Iya. Oke. Terima kasih Bapak. Bapak. Terima kasih. Oke. Suaranya agak terputus-putus. Oke, baik. Suaranya banyak hilang-hilang terus. Iya, iya. Terima kasih ya Bapak Yan sebelumnya. Baik, terima kasih Mbak. Salam untuk keluarga besar Baby Mat, untuk Pak Ubay dan kawan-kawan semuanya makin sukses. Untuk ayah bunda semuanya yang ikut live makin sukses, anak-anaknya juga makin sukses dan menjadi sukses-sukses yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya langsung pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih sekali kesempatannya untuk silaturahim dan sharing di media ID Live-nya Baby Mat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari Bapak Yan Subianto. Banyak banget manfaat yang bisa kita ambil ya Ayah Bunda. Mungkin tadi juga banyak banget yang tanya udah hampir kejawab semua ya, bahkan udah semua kejawab. Semoga bermanfaat bagi kita. Nah, untuk selanjutnya kita bakal umumin siapa aja yang beruntung dapat kejutan dari kami. Ini tim kami udah di belakang udah menyiapkan semuanya. Mungkin nunggu sekitar 2 sampai 3 menit dulu nih. Oke, Oke udah. Sekarang saya mau ngumumin yang beruntung mendapat door prize dari kami. Yang pertama akun Dian Wulandari 838. Saya lanjut aja ya, tetap dipantengin terus. Yang kedua @s2_kalaza. Kemudian yang ketiga @dwi_saptiani. Kemudian @titik_r_solika. Kemudian ada Bunda Husna. Udah. Nama-nama yang saya sebut tadi itu adalah nama-nama yang beruntung mendapat door prize dari kami, dari produk Vision. Terima kasih Vision atas supportnya. Nanti yang beruntung bisa langsung konfirmasi melalui WhatsApp atau DM kami. Kemudian hadiah nanti bisa diambil di toko ya Bunda. Tapi yang penting konfirmasi dulu. Kemudian terima kasih buat Bapak Yan Subianto karena sudah meluangkan waktu, materinya sudah tersalurkan kepada kami semua. Terima kasih kepada customer setia Baby Mat udah ngikutin live kita dari awal sampai akhir, setia banget pokoknya. Terus saya mau ngetil lagi, besok hari Senin, besok hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, Baby Mat juga akan melakukan live Instagram bersama Dr. Ardi Santoso, spesialis anak, jam 3 sore. Nah, Ayah Bunda pantengin terus besok Minggu tanggal 10 jam 3 karena materinya juga menarik banget dan pastinya bermanfaat bagi kita semua. Sedikit bocoran, tema kita yaitu menyangkut tentang pandemi corona Kak, yang berhubungan dengan anak kita.
maksudnya anak ayah bunda di rumah. Kemudian yang tadi nanyain minta kontaknya Bapak Ian Subianto, nanti bisa langsung kontak ke admin Babymart, nanti bisa kita kasih Bapak Ian Subianto. Kemudian yang ingin memesan bukunya Bapak Ian Subianto yang berjudul 21 Hari Lebihkan Potensinya juga bisa kita bantu. Langsung saja kontak ke Babymart atau datang langsung ke outlet kami, bakal kita bantu. Dan jangan lupa save nomor kita ya Bunda di 0813 39 29 3737. Kami ulangi lagi, jangan lupa save nomor kami di 0813 39 29 3737. Nah, buat ayah bunda yang mau berkonsultasi langsung nanti bisa langsung konfirmasi sama Bapak yang Subianto ya. Jangan lupa buat event hari Minggu besok tanggal 10 jam 3 sore, pantengin terus live IG kita. Karena di situ juga bakal ada door prize menarik dari kita juga. Oke, sebelumnya saya minta maaf. Mungkin ini adalah live perdana kita, mungkin ada yang kurang. Nanti kita butuh saran masukan ayah bunda semua untuk kedepannya Babymart, tim kami juga lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.